Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja muda. Sebelum kita memulai topik pembahasan dan pembelajaran kita pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Iya, sudah cukup. Baik, kita langsung saja menuju topik kita mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja muda. Nah, sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan pekerja muda? Pekerja muda menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendefinisikan bahwa kaum muda sebagai orang yang berusia antara 15 dan 24 tahun. Kelompok ini itu mewakili lebih dari 15% tenaga kerja di dunia yang mencapai sekitar 541 juta orang. Berdasarkan International Labour Organization tahun 2016, yaitu suatu institusi yang bergerak di bagian keselamatan dan kesehatan kerja. Kaum muda sendiri itu mengacu pada orang-orang yang berada pada usia di mana mereka mengakhiri masa mereka mulai dari wajib belajar dan memulai ke pengalaman kerja pertama mereka. Para pekerja muda itu mengalami banyak tantangan dalam melakukan transisi dari sekolah ke pekerjaan dan dalam mencari pekerjaan yang stabil di mana mereka dilindungi dari bahaya dan mendapatkan upah yang layak. Nah, kemudian apa saja faktor yang mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja muda? Yang pertama, tahap perkembangan fisik. Nah, pekerja muda itu berisiko lebih tinggi mengalami kecelakaan dan penyakit mengingat tubuh mereka, termasuk organ otak mereka itu masih dapat berkembang. Kemudian, untuk sistem reproduksi dan fungsi otak yang sangat rentan terhadap bahaya yang dapat mengganggu organ yang terkait. Yang ketiga, tingkat pernafasan dan metabolisme yang lebih tinggi per unit berat badan pada pekerja muda itu menyebabkan tubuh mereka menyerap lebih banyak racun dan mengalami lebih banyak reaksi ekstrim terhadap efek racun tersebut. Yang selanjutnya, perhatian khusus diberikan pada paparan terhadap pestisida, neurotoksin, disruptor endokrin, alergen, atau karsinogen. Ini terutama berlaku dalam kasus pekerja remaja yang tubuhnya itu masih berkembang di tingkat sel. Selanjutnya, tempat kerja, alat-alat, mesin, dan perlengkapan biasanya itu dirancang untuk para dewasa dan dapat membebankan tuntutan yang lebih tinggi pada tubuh remaja. Tahap yang selanjutnya adalah tahap perkembangan psikososial dan emosional. Pekerja muda itu cenderung kurang mampu membedakan konsekuensi tindakan mereka dan menilai risiko yang terkait dengan berbagai situasi dan lebih rentan terhadap tekanan sosial dan motivasi. Sifat-sifat ini itu yang akan memengaruhi pengambilan keputusan mereka dan dapat mengakibatkan pengambilan risiko. Perilaku pekerja muda selama masa muda dan sepanjang masa hidupnya itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk perkembangan otak, pengalaman pengasuhan, status sosial ekonomi dan budaya, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan interaksi, dan seterusnya. Nah, untuk tingkat pendidikan bagi pekerja muda itu tampaknya memainkan peran yang penting dalam transisi mereka ke dalam pekerjaan yang stabil dan layak bagi mereka. Untuk tingkat pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi, serta pengalaman bekerja sambil belajar, itu cenderung akan membuat perpindahan mereka ke pasar kerja menjadi lebih mudah. Pekerja dengan tingkat pendidikan rendah itu cenderung akan bertahan di pekerjaan yang sama, meski kondisi kerjanya itu buruk. Untuk pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keselamatan, itu sangat mematuhi prosedur keselamatan dan mengalami lebih sedikit untuk kecelakaan dibandingkan pekerja dengan pendidikan yang kurang atau lebih rendah. Nah, untuk faktor-faktor lintas sektoral lainnya,
Sejumlah faktor itu dipadukan dengan usia dapat meningkatkan resiko kecelakaan dan penyakit di tempat kerja bagi pekerja muda. Ini termasuk gender atau perbedaan kelamin, disabilitas, dan status migrasi. Anak laki-laki muda itu lebih cenderung terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya dan mengalami lebih banyak kecelakaan kerja dibandingkan dengan perempuan. Tetapi angka yang relevan mungkin bias atau tidak nyata karena perempuan muda itu lebih cenderung bekerja di pekerjaan informal dan kerap kali sebagai pekerja keluarga yang tidak berbayar. Dan ini membuat mereka itu tidak terlihat atau tidak tampak dan akibatnya cenderung tidak ditampilkan dalam statistik resmi atau perhitungan resmi. Nah, untuk penyandang disabilitas muda itu cenderung lebih berisiko terkait pengeksklusian, isolasi, intimidasi, dan pelecehan. Dan mereka itu juga cenderung memiliki kesempatan pendidikan dan ekonomi yang lebih sedikit bagi penyandang disabilitas muda. Nah, bagaimana untuk mengurangi risiko tersebut? Yang pertama, pencegahan faktor risiko dengan cara memperbaiki pengumpulan dan analisis data dan informasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja muda. Yang kedua, mengembangkan, memperbarui, menerapkan hukum, peraturan kebijakan, dan pedoman untuk lebih melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja muda. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas yang bertujuan membantu pemerintah, pengusaha, pekerja, dan organisasi mereka untuk memenuhi kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja muda. Yang keempat, mengintegrasikan keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam pendidikan umum dan program pelatihan kejuruan, sehingga dapat membangun generasi pekerja yang lebih aman dan lebih sehat. Dan yang terakhir, dengan cara memperkuat advokasi, kesadaran, dan penelitian tentang kerentanan pekerja muda terhadap bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan di sosialisasi pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan ada kesalahan dalam perilaku dan tingkah laku, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.